Tak semua cinta datang di waktu yang tepat. Kadang ia muncul di tengah rapat, seminar, atau ruang diklat. Dan ketika hati menemukan kenyamanan dari orang yang bukan pasangan sah, saat itulah semua menjadi rumit. Mereka bukan murid, bukan pula pasangan muda yang sedang kasmaran. Mereka guru, pendidik, panutan. Ya, begitulah kisah ini dimulai. Namanya Sita Maharani, atau biasa dipanggil Shita, guru bahasa dari sebuah SMP negeri di kota kecil. Dia ibu 2 anak, suaminya Wicaksana Umbara, seorang pegawai bank yang sibuk. Mereka sudah lama seperti 2 orang yang tinggal dalam satu rumah tapi berbeda dunia. Di pelatihan guru yang digelar selama 2 minggu di hotel berbintang luar kota, Sita dipertemukan dengan Dimas, seorang instruktur matematika dari kota lain. Dimas pun punya keluarga, seorang istri yang kaku, yang terlalu sibuk mengurus toko online dan anak-anak mereka, membuat Dimas merasa seperti tak pernah dilihat sebagai suami. Pertemuan pertama Sita dan Dimas tak lebih dari sekedar basa-basi. Awalnya hanya formalitas, diskusi kelompok, latihan micro-teaching, evaluasi antar peserta. Hari pertama, kedua, semua berjalan seperti biasa. Tapi, hari-hari berikutnya mulai berubah. Di balik ruang pelatihan yang dipenuhi keseriusan, suara tawa dan diskusi, ada detik-detik diam yang menyimpan sejuta rasa. Saat makan siang bersama, saat tanpa sengaja saling menunggu lift, saat lembur persiapan presentasi, hanya berdua di pojok ruang pelatihan. Mereka tak sedang mencari cinta, hanya ada celah yang cukup lebar untuk rasa tumbuh, diam-diam. Tak ada niat, tak ada isyarat, tetapi hati mereka yang rapuh menemukan kenyamanan satu sama lain. Teman-teman pelatihan mulai ngeh. Bahkan ada yang nyinyir. Baru 3 hari udah main hati. Awas ya cita kilat diklat itu, dilaknat. Tapi Sita dan Dimas tak peduli karena mereka tahu yang cepat bukan berarti murahan. Kadang hati bisa saling klik hanya dalam hitungan hari. Yang penting setelah klik mau dibawa kemana. Hari-hari berikutnya mereka makin sering bersama. Tak ada pernyataan cinta, tak ada janji yang diucapkan, tak ada sentuhan, tak ada pelukan. Tapi hati mereka sudah bersentuhan, saling curhat, saling memahami luka yang tak bisa mereka bagi di rumah. Dimas, Sinta, aku baru sadar. Aku bisa tertawa bebas lagi. Sama kamu. Keinginan yang sudah lama hilang dari hidupku. Sinta, kamu juga. Aku gak pernah merasa didengar seperti ini saat di rumah. Malam itu di lobi hotel yang sepi, tatapan mereka terlalu lama untuk dianggap biasa. Lalu pertemuan malam berikutnya, semakin dalam, perbincangan panjang yang membuat mereka lupa waktu. Dan detik-detik saat tangan tak sengaja bersentuhan, tapi tak segera dilepaskan. Sampai akhirnya batas pun dilanggar. Shita dan Dimas tidak kembali ke kamar masing-masing. Mereka tidur sekamar di tempat lain tanpa mengingat tugas kedinasan yang diemban olehnya. Hubungan mereka berkembang diam-diam. Hari-hari diklat yang harusnya menambah ilmu justru menjadi panggung rahasia yang tak terucap. Mereka tahu ini salah. Tapi kebersamaan yang intens, ditambah luka-luka batin yang tak pernah sembuh di rumah masing-masing, membuat mereka merasa bahwa ini adalah pelarian yang pantas. Pelatihan pun usai. Tapi hati mereka masih saling menggenggam. Sinta dan Dimas membawa lebih dari sekadar sertifikat. Rindu yang tak seharusnya ada. Mereka membawa cerita yang tak bisa dibagikan. Dan rasa yang tak bisa mereka buang begitu saja. Ada yang kini selalu ditunggu dalam diam.
pesan WhatsApp larut malam, fotokopi hangat, atau sekadar ucapan, "Aku rindu kamu." Dan perasaan bersalah perlahan menjadi biasa. Waktu terus berjalan. Komunikasi tetap berlanjut. Awalnya hanya, "Apa kabar?" Lalu berubah jadi, "Aku kangen." Dan akhirnya jadi, "Kapan kita bisa ketemu lagi?" Namun hidup nyata tak seindah diklat. Anak-anak, pasangan, dan pekerjaan terus menuntut kehadiran mereka. Sementara cinta yang salah tak pernah benar meski terasa manis. Dan kini mereka berdiri di persimpangan, melanjutkan hubungan ini dengan janji pertemuan sembunyi-sembunyi, atau mengakhirinya sekarang, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Mereka tahu ini salah. Mereka tahu ini tak bisa lama. Tapi tak satu pun dari mereka cukup kuat untuk menghentikan. Kami tak merusak rumah, hanya keluar sebentar untuk bernapas, bernapas, bernapas. Cinta bisa tumbuh dari rasa nyaman. Tapi bukan semua rasa nyaman harus ditumbuhkan menjadi cinta. Karena kenyamanan yang salah bisa meruntuhkan rumah yang telah susah payah dibangun. Dan dalam cerita ini, pilihan ada dua. Mempertahankan kesalahan atau membangun kembali dari reruntuhan.